Sua Buana Paksa, Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sudah cukup lama nih, beberapa hari ini saya tidak muncul untuk berbagi status-status Facebook teman yang menarik, yang cerdas, yang kritis. Dan oleh karena itu saya ingin kembali hadir menyampaikan status-status teman, dan kemudian nanti saya komentarin, saya ulas supaya menjadi perspektif yang saya anggap menarik untuk saya bagikan kepada kalian semua. Oke ya, kita ikuti bersama ya. Oke. Status Mbak Damai Azhari, ini tinggal di Hong Kong beliau ya. Ini mengutip berita dari Gelora News, pernyataan dari mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila Supari, bahwa beliau mengatakan COVID tiba-tiba lenyap. Siti Fadilah ungkap keanehan, bukan karena vaksin ya. Dan kemudian Mbak Damai membuat narasi ataupun caption berupa tagar ya. Karena vaksinnya sudah jadi duit BU, apa BU? Butuh uang ya. Wobu maksudnya. Karena terputus, karena vaksinnya vaksin pakai fuck you. Sudah jadi duit Bu. Nah, kemudian tagar berikutnya, sekarang ganti jualan PCR. Nah, ini dedengkotnya 2 ekor ini, 2 ekor petinggi ini jualan PCR ini. Dan jajaran bawahnya pasti banyak ya. Kemudian tagar ketiga, kopet, maksudnya COVID. Kopet itu perang dagang dengan cara pembunuhan massal. Ya, ini komentar atau caption dari Mbak Damai. Jadi saya kebetulan dulu pernah wawancara khusus dengan Bu Fadilah Supari waktu belum masih menjadi Menkes. Benar-benar khusus karena wartawannya cuma saya. Saya tentara tapi ngerangkep wartawan ya. Dalam kapasitas saya sebagai penulis, saya mengeksplorasi dari Ibu Menkes sebagai salah satu tokoh yang menjadi narasumber dari sosok tokoh yang nggak saya sebutkan, yang ingin ditulis bukunya menjadi sebuah biografi dan mempercayakan kepada saya. Jadi ya saya lumayan lah pernah ngobrol bersama berdua lah, ditemani Mbak itu ya, tokoh yang nggak saya sebut itu, dengan Ibu Supari. Dan beliau ini luar biasa ya. Sesepuh itu pun kemarin akhirnya beliau harus mengalami proses peradilan yang menurut saya juga pendekatannya kekuasaan, dan akhirnya beliau juga dihukum, beliau masuk penjara, Ibu Siti Fadila Supari. Padahal berkat jasa beliau lah ya, pada waktu itu flu burung pada waktu itu yang hampir dipandemikan oleh WHO, yang kemudian bekerja sama dengan banyak rezim yang berkuasa di berbagai negara untuk dipandemikan, tapi beliau berjuang sehingga kemudian flu burung tidak sampai dipandemikan seperti yang sekarang terjadi pada COVID ini ya. Itu berikut status teman saya, Om Joni Prawoto ya kan. Beliau mengutip berita dari Demokrasi News terkait pernyataan Jokowi. Jokowi mengatakan, Jokowi sebut 3-4 tahun lagi RI buat mobil listrik. Netizen sindir soal mobil SMK. Bagaimana orderan? Sudah ada 6.000 unit. Nah, ini dari Demokrasi News. Dan kemudian sama Om Joni Prawoto diberi caption, dikomentarin, Jokowi apa-apa nggak tahu. Jokowi apa gak tahu apa? Cara bacanya harus pas ini. Kalau zaman SBY sudah bisa bikin 2 bis listrik dan 4 mobil sport listrik. Nah, ini fakta ya. Pada zaman SBY sudah tercipta itu mobil listrik. Nah, atau hanya ingin melupakan janjinya mobil SMK. Presiden loh, kok mulutnya dari 2014 sampai sekarang gak bisa rubah kebiasaan bohong-bohongnya? Atau mungkin nunggu Cina yang bikin di sini ya. Ini Om Joni Prawoto cerdas juga ya. Memang modusnya si Pak Le itu model-model begitu ya. Ya, jadi memberi karpet merah untuk negara induk semang agar supaya dengan leluasa berinvestasi di negara kita, sehingga pada akhirnya ya
proses aneksasi ya tanpa perlu perang itu bisa terjadi. Oke, Om Joni cukup cerdas. Berikutnya status Mbak Adinda Putri 3. Haikal Hasan kembali diperiksa atas kasus mimpi bertemu Rasul. Jumat 26 November 2021 pukul 14 di gedung Ditreskrim Sus, Direktorat Reskrim Sus khusus ya, Polda Metro Jaya. Mohon doanya ya, ini juga dagelan yang pol-polan. Bayangkan orang bermimpi bisa diseret ke pengadilan, ya kan? Bayangkan orang bermimpi. Dan ini karena memang kelakuan buzzer, kelakuan pion-pionnya penguasa itu, supaya ulama-ulama ini dikriminalisasi. Ustadz Haikal Hasan bermimpi ketemu Rasulullah. Bermimpi ketemu Rasulullah dalam mimpi ya, bermimpi ketemu Rasulullah. Itu adalah cita-cita semua umat Islam, dan nggak semua bisa. Itu harus melalui amalan yang khusus ya kan, dan kemudian memang dikenal sebagai orang yang sangat taat beragama, rajin beribadah, baru bisa bertemu dengan Rasulullah. Dan bertemu dengan Rasulullah pasti itu adalah benar Rasulullah, karena sosok Rasulullah, wajah Rasulullah tidak bisa ditiru oleh bangsa jin atau setan. Selain Rasulullah bisa, jin setan itu bisa menyerupai ibu kita, ayah kita, ya, saudara kita yang sudah meninggal bisa. Rasulullah nggak bisa. Jadi kalau kita umat Islam bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, itu pasti betul, karena beliau tidak bisa ditiru. Nah, orang bermimpi ketemu Rasulullah, panutannya, ya kan, pemimpinnya yang akan memberikan syafaat, lah kok dikriminalisasi, kan gila itu. Itu jelas komunis yang bekerja itu, ya. Ikut status Muhammad Zainuddin, ini ngeri ini. Seorang pribumi Sulawesi memotong sampai putus tangan seorang TKA Cina. Saya sudah lihat videonya itu. Tapi nggak mungkin saya tampilkan di sini ya. Nanti di ban, di melanggar standar komunitas YouTube nanti ya. Saya masih nyimpen itu foto videonya itu. Putus segini putus itu. Nah, itu saya seneng itu. Sudah ada perlawanan ya kan. Ya, jadi di Morowali itu saya pernah baca. Sekarang jumlah TKA Cina dengan penduduk lokal itu sudah banyak TKA Cina-nya. Bayangkan. Dulu saya pernah dalam tanda petik ya ditangkap oleh markas Kalibata itu dengan salah satu pelanggaran yang katanya saya lakukan adalah saya men-share berita tentang TKA Cina itu. Bayangkan ya, yang di Kalibata itu, bayangkan itu. Ya, faktanya sekarang terjadi ya. Morowali itu jumlah TKA Cina sudah lebih banyak daripada penduduk lokal ya. Saya waktu itu dibilang pembuat hoax ya kan, saya ditangkap. Ya begitulah ya, semua lini udah dikuasai oleh cebong Raja Kodok.